Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel ini. Jadi kali ini aku mau sharing nih tentang kewajiban pengisian informasi tentang pajak dari YouTube. Jadi tadi pagi-pagi buka email, terus dapat email begini. Pasti kamu juga semuanya dapat email begini ya. Jadi email ini intinya adalah kita diminta untuk mengisikan informasi yang digunakan untuk pemungutan pajak oleh Amerika Serikat terhadap penghasilan kita dari YouTube. Nah, tapi kalau dari keterangan email ini atau dari pengalamanku yang baru saja udah ngisi, jadi ada kemungkinan bahwa kita nih sebagai kreator YouTube yang berdomisili di luar Amerika dan melakukan kegiatan di Amerika dan viewer kita juga bukan dari Amerika, itu ada kemungkinan tidak dipungut pajak, atau jika dipungut pajak pun ada kemungkinan tidak sama dengan orang-orang atau kreator yang berada di Amerika. Jadi intinya YouTube ini minta kita buat ngisi data aja sih sebenarnya. Nanti kemudian di sana di YouTube-nya bekerja sama dengan pajak di Amerika melakukan satu pemeriksaan atau asesmen dari data yang kita isi, apakah ini memenuhi kriteria untuk dipungut pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di sana. Oke, langsung aja gimana sih cara ngisinya? Cara ngisinya itu buka email ini, ya, buka di email masing-masing, kemudian klik yang paling bawah ini petunjuknya. Setelah masuk ke sini, nanti di sini ada petunjuknya nih. Pertama, sign in ke Google AdSense. Kemudian klik payment, kemudian manage setting, kemudian cari manage tax information info. Nah, ini kebetulan aku udah sign in. Ini aku udah ngisi ya formulirnya dan sudah disetujui baru aja tadi. Dan ini menggunakan formulir yang W8BN BEN default. Nah, sebelum kita bahas di dalam formulir ini, jadi aku mau nunjukin dulu tempatnya ya. Tempatnya itu masuk ke Google AdSense, kemudian pilih menu pembayaran. Nanti kalau kamu belum ngisi, di atas ini ada kotak merah nih. Karena aku udah ngisi, jadi kotak merahnya udah hilang. Kotak merah buat tombol masuk ke langsung form pengisian info. Nah, kalau aku udah ngisi, aku bisa aja di kelola info pajak ini nanti masuknya ke halaman ini. Atau kalau mau bikin formulir baru, begini. Cuma karena aku udah bikin formulir baru, udah bikin formulir sebelumnya, kalau aku mau bikin formulir baru, formulir yang sudah ada dan dikirimkan sebelumnya akan dihapus gitu. Makanya di sini aku mau jelasin aja gambaran-gambaran waktu kamu ngisi nanti ya. Oke. Yang pertama itu nanti kamu diminta ngisi nama, kemudian ngisi alamat. Kalau pengalamanku, aku isi aja nama dan alamat sesuai dengan KTP yang terdaftar di AdSense sebelumnya. Jadi sebelumnya di AdSense kan udah ada info nama, alamat, tempat tinggal ya, alamat surat gitu. Isi aja yang sama dengan sebelumnya. Kemudian intinya di sini sih, intinya nanti ada pertanyaan bahwa YouTube-mu ini adalah sebagai individu atau entitas bisnis, artinya korporasi. Biasanya kan ada tuh yang channel YouTube-nya udah dijadiin satu bentuk perusahaan yang punya karyawan dan sebagainya, atau
channel YouTube-nya adalah channel dari sebuah brand atau PT dan sebagainya, atau perusahaan yang menjual produk tertentu dia punya channel, itu nanti masuknya ke entitas bisnis. Karena kalau aku kan masih individu ya, jadi isinya individu. Kemudian nanti ada pertanyaan lagi, apakah Anda sebagai entitas individu pernah melakukan kegiatan di Amerika Serikat yang terkait dengan YouTube ini. Nanti kalau misalnya memang belum pernah dan tidak pernah melakukan di Amerika Serikat, melakukan kegiatan terkait YouTube di Amerika Serikat, isi aja tidak. Karena dengan mengisi tidak itu, ada kemungkinan bahwa nantinya kita tidak akan dipungut pajak oleh Amerika. Karena dari informasi tersebut harusnya akan memberikan info ke Amerika bahwa kita ini sebagai kreator cuma membuat video di Indonesia, kemudian viewernya juga orang-orang Indonesia semua, dan sama sekali nggak pernah pengambilan gambar di Amerika dan sebagainya. Jadi kegiatan itu murni dilakukan di luar Amerika. Dengan begitu kemungkinan besar harusnya kita tidak akan dipungut pajak dari Amerika sih harusnya. Atau kalau misalnya dipungut pajak pun harusnya nilainya kecil. Jangan nggak disamain dengan kreator yang dari Amerika sana. Kemudian setelah mengisikan itu, nanti kita akan ditanya apakah kita akan mengklaim pemotongan pajak atas perjanjian antara Amerika dengan negara kita atau Indonesia gitu. Tentu defaultnya saya akan mengisi, kita pasti pengennya akan mengklaim pemotongan pajak dong. Nah, tapi ketika kita memilih kita akan mengklaim pemotongan pajak, itu nanti diminta satu nomor, yaitu nomor Taxpayer Identification Number. Jadi itu adalah satu nomor identifikasi yang digunakan oleh Amerika untuk mengidentifikasi orang-orang yang berasal dari negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Amerika. Nah, untuk Taxpayer Identification Number ini atau TIN ini adalah satu nomor yang digunakan oleh pajak Amerika Serikat untuk mengidentifikasi orang-orang yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian pajak khusus dengan Amerika. Nah, masalahnya saya atau kamu juga mungkin ada yang belum punya nomor ID Taxpayer Identification Number itu. Jadi kalau belum punya nomor itu, berarti pilih saja saya tidak akan mengklaim pemungutan pajak itu. Nah, jadi kita nggak mau ngeklaim itu karena kita nggak punya nomornya nih. Bisa aja sih kita mau bikin nomornya itu, cuma kita harus register ke instansi pajak di Amerika itu. Kemudian setelah kita mengisi tidak akan mengklaim itu, nanti di halaman ini akan diminta untuk mengisikan ini sertifikat aktivitas di luar AS. Jadi tadi setelah kita mengisi bahwa kita tidak akan melakukan kegiatan di Amerika Serikat dan sebagainya, maka nanti di form bagian bawahnya itu nanti kita diminta untuk konfirmasi bahwa informasi yang diberikan ini benar-benar. Kemudian nanti setelah mengisi sertifikat aktivitas di luar Amerika, nanti kita diminta untuk menyentang aja sih konfirmasi bahwa status yang kita isikan ini tidak berubah sejak periode Januari 2020 sampai sekarang. Karena nanti pajak ini akan digunakan untuk menghitung penghasilan kita yang udah pernah kita dapat sebelumnya dari periode Januari 2020. Gitu. Nanti akan ada pertanyaan juga bahwa apakah
informasi pajak ini digunakan untuk mendaftarkan metode pembayaran baru di AdSense yang belum pernah dibayar kitanya, atau informasi ini digunakan untuk mengisi pajak dari pembayaran AdSense yang sudah dilakukan penerimaan uang sebelumnya gitu. Kalau kamu sudah pernah menerima pembayaran dari AdSense, berarti pilih yang kedua, yaitu formulir pajak ini digunakan untuk menghitung pajak dari metode pembayaran AdSense yang sudah dibayarkan sebelumnya. Kalau kamu belum pernah menerima pembayaran dari AdSense, berarti pilih yang pertama, yaitu untuk menghitung pajak yang belum pernah dibayarkan sama sekali. Gitu. Jadi intinya itu aja sih, sama sekali nggak ribet sih. Jadi tinggal isi-isi aja, kemudian centang, dan harapannya kalau udah mengisi ini sih penghasilan kita dari YouTube akan tetap aman ya, tetap lancar. Nah, setelah kamu mengisi ini, nanti akan dapat email pemberitahuan dari YouTube bahwa informasi pajak Anda telah disetujui. Jika tidak ada lagi penangguhan pembayaran di akun Anda atau nggak ada masalah di akun kita, dan jumlah saldo atas nilai pembayaran minimum sudah memenuhi, maka Anda akan menerima pembayaran secara tepat waktu dan pemotongan pajak secara akurat jika ada. Nah, kata-kata jika ada ini menandakan bahwa ada kemungkinan bahwa informasi pajak yang kita isikan di situ akan mengakibatkan kita tidak perlu dipungut pajak sama sekali. Gitu ya. Oke, sekian info dari aku, semoga bermanfaat. Buat kamu konten kreator YouTube, nggak usah ragu buat ngisi info pajak. Deadline-nya kalau nggak salah itu bulan Mei tahun ini ya. Jadi jangan sampai kamu kelewat, karena kalau kelewat nanti kamu akan dikenakan potongan pajak sebesar 24%. Jika hingga 31 Mei tidak mengisi, maka Google akan memberikan pemotongan hingga 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Jadi dimanapun negara kamu berasal, kamu akan dipotong 24%. Gede banget itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.